Setelah sebelumnya Termul berpesta karena Roy dan Tifa ditangkap, sekarang saatnya haters Jokowi yang langsung bersukacita. Karena Roy dan Tifa ternyata ditangguhkan penahanannya oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Mengapa saya lihat ada sebuah skenario yang sepertinya akan tetap sama. Roy dan Tifa akhirnya meringkuk di tahanan. Mengapa saya katakan begitu? Dan untuk kalian semua, apakah kalian haters Jokowi ataukah Termul? Tonton sampai selesai. Roy Suryo dan Dr. Tifa akhirnya menghidup udara bebas karena keputusan Kejari. Mereka menyerukan akan tetap berjuang demi kebenaran yang mereka yakini. Lantas, sebenarnya mengarah kemana sih kasus ini? Karena tiba-tiba Kejari putuskan bebaskan mereka. Setelah publik lagi ramai-ramainya bersorak-sorai penangkapan mereka kemarin. Sebenarnya kita harus mengetahui dulu bahwa fakta itu nggak ada hubungannya dengan perasaan kita. Fakta itu buta dan tidak mempedulikan apa yang dirasakan saya, kamu, atau kita semua. Kata-kata bebas itu kata-kata yang misleading atau keliru. Karena sejatinya mereka ini nggak bebas. Mereka hanya ditangguhkan penahanannya. Tentu saja mereka ini nggak bisa kemana-mana dan mereka tetap harus melakukan wajib lapor seperti sebelum mereka itu ditangkap. Karena mereka masih berstatus sebagai tersangka. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah menanti adanya sidang yang akan nantinya membuktikan sangkaan kepada mereka sebagai penyebar berita bohong yang disangkakan ini melakukan penyemaran nama baik ini akan terbukti atau tidak. Tapi yang saya lihat di sini, sebelum itu saya ingin katakan bahwa saya ramalkan mereka akan ditangkap. Saya tidak ramalkan mereka ini kemudian akan ditangkap dan langsung ditahan. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah saya melihat bahwa ini sepertinya adalah upaya, kalau ada the Ten of Cups, untuk meredam apa yang terjadi di masyarakat, tapi juga sebuah upaya. Ini kayak pedang yang bermata dua, bukan artinya menyerang di dua arah, tapi ini seperti sebuah pisau yang memiliki berbagai kegunaan. Jadi dengan melakukan ini, masyarakat akan dua-duanya ini merasa dimenangkan. Tapi ini adalah sebuah hal yang akan membuat masyarakat menilai bahwa nantinya kejaksaan ini berlaku adil. Dan memang betul, kejaksaan pasti akan berlaku adil. Tetapi saat nanti diputus bahwa Roy dan Tifa ini bersalah, maka akan ada penyerangan kepada kejaksaan dari masyarakat yang mendukung mereka berdua, yang akan mengatakan bahwa kejaksaan di sini dikendalikan oleh Jokowi, dan Jokowi atau mungkin Jokowi mempengaruhi Pak Prabowo untuk mengendalikan kejaksaan. Maka dengan adanya ini, kejaksaan ini akan mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga apapun yang akan dilakukan saat tuntutannya nanti akan diberikan, yang nantinya akan diputus juga oleh pengadilan, mereka ini bersalah, maka kejaksaan ini nggak harus menerima kebencian atau serangan yang bertubi-tubi, karena mereka di sini sudah terbukti kalau mereka ini fair. Mereka pernah melepaskan Roy dan Tifa dari jeratan tangkapan kepolisian Republik Indonesia dan mengatakan bahwa ini semua akan disidangkan dengan posisi mereka ini tidak harus ditahan oleh kejaksaan di tahanan selama pengadilan terjadi. Maka kartu ini adalah kartu yang akan menjadi pengertian yang sesungguhnya, bahwa artinya jika kejaksaan di sini menginginkan agar masyarakat melihat bahwa mereka ini fair, maka nantinya bisa dipastikan mereka berdua pasti dalam kartu saya ya, bukan mengatakan bahwa kejaksaan pasti akan melakukan itu, karena semuanya akan berdasarkan pengadilan. Mereka ini pasti akan divonis bersalah. Oke, setelah nantinya apakah ujungnya mereka akan tetap ditangkap, Roy dan Tifa? Kecuali mereka melakukan hal-hal misalkan tampil di misalkan seperti rakyat bersuara, terus mereka masih melakukan penebaran kebencian dan apapun yang dianggap sebagai sebuah upaya untuk mencemarkan nama baik, bisa saja mereka akan ditahan. Karena sekarang kan sedang proses, dan proses menuju ke persidangan ini adalah proses sakral, terutama saat persidangan, bahwa mereka diharapkan tidak membentuk opini publik yang akan mempengaruhi jalannya persidangan. Nah, jika itu dilakukan, bisa saja mungkin mereka akan ditangkap kembali. Tapi saya melihat bahwa mereka berdua saat ini pasti akan lebih berhati-hati. Ini terlihat dari ucapan Roy Suryo setelah dia dilepaskan. Dia sangat berhati-hati memilih kata-katanya dan tidak pernah menyebut kata-kata Jokowi sama sekali. Ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi nanti, ini sebenarnya masih akan tetap sama. Tetapi drama yang diawali sejatinya, dugaan saya adalah upaya agar masyarakat nanti akan tahu bahwa ini semua adalah sesuatu yang dilakukan benar-benar dengan adil dan juga tidak ada tekanan dari manapun. Ngerti kan maksudnya? Oke, apakah Pak Jokowi sengaja merencanakan ini karena kan melihat kemarin untuk banyak demonya atau sebagai pengalian isu seperti itu? Kalau pengalian isu kan bukan urusan Pak Jokowi, tapi malah Pak Prabowo, karena yang diserang di sini adalah pemerintahan Pak Prabowo. Pak Jokowi yang menjadi presiden
ke-7 ini kan nggak ada hubungannya sama sekali, kecuali Mas Gibran. Nah, berkaitan dengan apakah ini merupakan sebuah pengalihan isu, nanti kita akan bahas di konten yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi tidak bisa kita lepaskan dari kenyataan bahwa sebelum akhirnya Roy Suryo dan Tifa ini ditangkap, Pak Jokowi ini bertemu dengan Mas Didi. Jadi kita tahu bahwa bisa saja ada pesan yang memang akhirnya tersampaikan atau disampaikan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi melalui anak tunggal Pak Prabowo ini tadi. Dan terus kemudian akhirnya besoknya ini Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma ini akhirnya ditangkap. Nah, ini adalah hal-hal yang akan sulit untuk tidak kita kaitkan. Tetapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya yakin ini masih tetap berkontak dan juga masih tetap bersama. Oke, seperti yang kita lihat kemarin kan perayaan penangguhan penahan mereka berdua diwarnai kebahagiaan, seolah-olah justru seperti perayaan kebebasan bagi Roy dan Tifa. Apakah nantinya juga keputusan pengadilan memutuskan mereka bersalah, tidak justru mental mereka akan semakin drop? Saya melihat bahwa nantinya mereka akan diputus bersalah. Dan ingat, ini sejatinya sebenarnya tidak berhubungan secara langsung dengan sah atau tidaknya atau asli atau tidaknya ijazah Pak Jokowi. Karena yang disangkakan di sini ini adalah penyebaran berita bohong dan juga pencemaran nama baik. Nah, berita bohong yang mungkin berkaitan dengan ijazah itu tadi. Tetapi pertanyaannya kan sekarang adalah kalau seandainya ijazah Pak Jokowi ini palsu, apakah mungkin Pak Jokowi ini berani ikut ke persidangan? Maksudnya tidak harus datang, tetapi bukankah beliau harusnya takut untuk persidangan ini terjadi? Kenapa kok dia yakin sekali dan mau tetap persidangan ini terjadi? Maka kita harusnya tahu bahwa Pak Jokowi ini sangat yakin ijazahnya asli, disahkan juga oleh UGM. Dan coba kalian pikirkan lagi, sekali lagi dengan pikiran kalian dan otak kalian semua. Jika kalian masih menganggap ijazah Pak Jokowi ini palsu, masa iya dari dulu sampai sekarang UGM ini berdiri hanya seorang Jokowi yang berusaha dan berhasil memalsukan ijazahnya yang diakui keluaran dari UGM? Ini kan agak absurd ya, tetapi it's okay. Marilah kita gunakan bahwa ya sudah, kita berikan kesempatan kepada orang yang menuduh bahwa ijazahnya ini palsu. Ada kemungkinan ini palsu. Tapi jika ternyata nanti Pak Jokowi ini mau datang ke persidangan, ini sebenarnya adalah sebuah petunjuk bahwa ini asli dan Roy Suryo dan Tifa ini pasti akan ditahan. Saya melihat bisa saja nasibnya akan seperti Gus Dur yang akan dipenjara dan paling tidak 2,5 tahun akan merasakan sel yang dingin. Yang ini bukan lagi sel tahanan, yang di selnya ini Roy Suryo mengaku ditawari makannya mau ayam atau bebek, tapi benar-benar sel penjara. Oke Mas Den, kalau memang ini sengaja dibebaskan, berarti ini permainan politik dilepaskan. Oke, berarti ini permainan politik yang tingkat tinggi yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Terus kenapa sih effortnya sebegitunya Pak Jokowi? Padahal kita tahu ya, Roy Suryo dari dulu memang kontroversial. Karena nantinya saat Pak Jokowi ini akan dipertanyakan oleh orang-orang yang kok teganya Presiden ke-7 ini memenjarakan anak bangsa yang hanya berusaha untuk menguji dokumen sah yang seharusnya menjadi domain publik. Nah, untuk orang-orang yang masih berpikiran seperti itu, maka akan dijelaskan semuanya bahwa Pak Jokowi sudah berusaha untuk memberikan kesempatan berdamai. Sudah memberikan kesempatan untuk restorasi justice atau justice restoration yang kemarin juga disampaikan saat mereka ini sedang diperiksa di Rumah Sakit Polri dan tetap ditolak. Maka nantinya jika ternyata mereka ini akan ditahan atau ditangkap atau dipenjara, maka Pak Jokowi akan tetap dianggap sebagai seseorang yang bijaksana, seorang raja atau seorang pemimpin yang sudah memberikan kesempatan kepada siapapun, dan kebijaksanaannya ini sejatinya adalah sesuatu yang ya harusnya dipertimbangkan untuk orang-orang yang masih saat nanti Roy dan Tifa ini diputus bersalah akan tetap dituduhkan kepadanya. Tapi jika memang Roy dan Tifa sengaja dilepaskan, kenapa perhimpunan advokat ini justru mengancam tindakan kejari membebaskan Roy? Apakah ini satu bagian dari yang direncanakan Pak Jokowi? Saya pikir kan kalau politik tingkat tinggi ini kan nggak semuanya dikasih tahu. Dan kalaupun ternyata mereka melakukan itu, ya mereka melakukan sesuatu yang menjadi hak mereka sesuai sudut pandang yang akhirnya memang terjadi, bahkan juga terjadi di mata masyarakat. Sehingga apapun yang terjadi, ini mungkin adalah sebuah kaitan yang cukup besar, tetapi tentu saja kita kan nggak bisa nanya secara langsung. Nah, apakah ada kemungkinan ini? Saya pikir untuk sesuatu yang berbau politik, ini sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi. Dan mengapa saya katakan hal demikian? Karena di saat bersamaan kita tahu bahwa kejaksaan juga ini di saat bersamaan Sony Sonjaya yang merupakan tersangka ya di sini di dalam kasus korupsi di BGN untuk MBG di sini, itu akhirnya juga dikatakan bahwa justice collaborator yang diajukan ini ditolak oleh mereka, sehingga menjadikan Sony Sonjaya ini adalah prime suspect atau tersangka utama. Ini menunjukkan bahwa kejaksaan tetap berupaya, yang saya pikirkan ya, yang saya duga, untuk mengedepankan agar tidak terjadi kegaduhan. Maka apa yang kemarin dilakukan bisa saja, dugaan saya, adalah sebuah upaya agar kegaduhan tidak terjadi. Toh nantinya
nantinya dalam persidangan mereka juga akan divonis bersalah juga kan. Apakah dengan mereka dilepaskan ya tadi ada kemungkinan bahwa cerita ini sengaja kembali diperpanjang untuk menjadi sesuatu exit plan jika nantinya akan terjadi demo besar lagi? Sebenarnya nggak ada cerita yang diperpanjang karena memang nyatanya persidangan nggak akan terjadi. Ini cuma perkara saat persidangan terjadi, mereka ini tetap ditahan atau mereka tinggal di rumah mereka. Nah, mengingat apa yang terjadi pada masyarakat, di mana terjadi sebuah kegaduhan yang luar biasa, maka kejaksaan di sini, entah apakah ini memang mendapatkan atensi dari istana atau dari DPR, tapi kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh kejaksaan ini ya sesuatu yang dipersilahkan dan saya sih setuju-setuju aja. Toh apa sih yang akan bisa dilakukan oleh dua orang ini lebih jauh lagi? Mereka sudah merasakan rasa yang digelandang di subuh hari dan mereka sudah dipertunjukkan apa yang akan mereka dapatkan. Ini kayak sudah di DP, di down payment, sudah JR dulu mereka nanti akan seperti apa dengan menempatkan dulu mereka ini di rumah sakit Polri dan terus kemudian untuk beberapa waktu ditempatkan di tempat tahanan yang mereka akhirnya yang berpintu hitam itu kan. Nah itu saja sebenarnya sudah memberikan sebuah shock terapi. Kita lihat kan wajahnya Roy Suryo seperti apa, wajah Dr. Tifa, dan mereka juga pasti akan berpikir lebih jernih lagi saat ini terjadi. Walaupun mereka menolak justice restoration yang diberikan, tetapi saya yakin sekali setelah kejadian kemarin dua orang ini pasti tidak akan segalak sebelumnya. Oke Mas Den, bisa kita katakan kan kasus ini skalanya udah nasional ya. Tapi kenapa di saat publik sudah heboh ini terus mengucap syukur ya atas ditangkapnya Dr. Tifa dan Roy, lalu kini dilepaskan, tapi Pak Prabowo ini seolah-olah nggak respon atau nggak turun Iya tangan tentu gitu. saja sebagai seorang raja ya, seorang pemimpin, Pak Prabowo tidak mungkin memberikan sebuah tanggapan apapun yang nanti akan dipersepsikan atau disalahartikan sebagai sebuah dukungan kepada satu pihak. Dia diam saja, ini masih dianggap berpihak kepada Pak Jokowi. Jika ternyata dia mengatakan sesuatu, sangat mungkin ini akan dianggap berpihak kepada siapapun di antara mereka berdua. Tapi dengan seperti ini, Pak Prabowo akan dianggap sebagai seorang yang bijaksana. Karena seakan-akan Roy Suryo dan Tifa ini bebas karena Pak Prabowo ini membebaskannya. Nah, pun kalaupun ternyata itu memang iya, ya nggak apa-apa juga. Ini adalah sebuah kondisi di mana semuanya terlihat baik untuk pemerintah. Tapi sebenarnya di hati Roy Suryo dan Tifa, dia memahami sekali apa konteks dari konten ini. Mereka memahami sekali bahwa mereka ini sebenarnya ditarget untuk nantinya mereka akan tetap bersalah. Dan apapun yang terjadi ke depannya, saya duga begitu ya, dan apapun yang terjadi ini, makanya mereka berusaha untuk memperadilkan proses atau prosedur penangkapan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur penangkapan yang resmi dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah, jika ini memang terjadi, maka akan sangat mungkin terjadi sebuah SP3 yang otomatis akan menghentikan penyidikan dan kasus ini harus dimulai dari awal lagi. Jika mungkin akan dilanjutkan. Maka ini adalah sebuah upaya karena mereka sebenarnya tahu bahwa ini adalah hadiah hiburan saja. Ini hadiah sementara. Karena jika mereka akhirnya masuk ke persidangan, mereka tahu bahwa mereka ini akan kalah. Mereka tahu bahwa mereka ini akan tetap dihukum pada akhirnya. Nah, apakah ini akan menjadi drama juga? Saya sih tetap yakin ya. Bahkan saat mereka nanti sudah masuk, tetap akan ada ampunan dari presiden dan yang lain-lainnya. Tetapi melihat gelagat dari peristiwa yang kemarin terjadi, sepertinya memang ada upaya untuk memberikan efek jera kepada mereka berdua. Dan kesempatan ini terus diberikan. Tetapi kalau mereka tetap tidak mau membuka mata dan tidak melihat kesempatan itu dengan merasa tetap benar dan melanjutkan, maka sejatinya tahanan atau hukuman penjara selama beberapa tahun ini diharapkan akan memberikan efek jera. Oke Mas Den, kita berbicara jika nanti ke depannya nih, misalnya Roy Suryo dan Dr. Tifa kembali dipanggil, terus diperiksa, terus ditahan lagi, apakah momen dalam tanda kutip dibebaskan sementara ini justru akan diberikan agar mereka merasa tenang? Ya itu tadi, betul. Bahwa ini sebenarnya adalah sesuatu untuk membuat pendukung mereka ini tenang, agar mereka tetap berpersepsi bahwa Pak Prabowo, kejaksaan ini tetap netral dan tidak dianggap seperti itu, padahal mereka tetap begitu ya. Padahal sebenarnya netralnya itu adalah menahan mereka, menyidangkan dan memvonis mereka bersalah ya. Saya kira begitu ya. Tapi kebayangkan kalau ini terjadi, maka tekanan kepada pemerintahan Prabowo akan besar. Maka tekanan juga kepada Pak Jokowi yang akan keliling negeri ini juga akan besar sekali. Maka dengan ini terjadi, seakan-akan terjadi, oh ya sudah, mereka diberikan keringanan. Tapi nyatanya nanti tetap akan ada hukuman yang sangat berat menimpa mereka. Apakah keputusan membebaskan sementara ini justru menjadi cara paling elegan untuk meredam ketegangan publik sehingga nantinya ketika proses hukum berlanjut tidak lagi memicu kegaduhan Betul. besar? Dan sah-sah saja dalam sebuah kondisi yang memang terkait dengan politik untuk ini dilakukan. Nah, apakah mereka ini dianggapnya juga dipersekusi? Saya pikir tidak, karena kita sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan selama ini. Kembali lagi seperti di awal konten ini, saya ingin katakan, coba masukkan ke nalar kalian. Sekian lama masa nggak ada yang malsuin ijazah UGM? Lalu sekian lama ini UGM sudah bilang bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, tapi tetap mereka berteriak-teriak bahwa ijazahnya ini palsu. Yakin 99,9%. Nah,
yang terakhir adalah jika Pak Jokowi memang ijazahnya palsu, berani-beraninya dia mengiyakan untuk mengikuti proses peradilan dan juga apa yang akan terjadi ke depannya, yang mana nanti akhirnya Pak Jokowi ini pun harus menunjukkan ijazahnya. Tidak di depan kalian semua atau saya, tetapi di depan hakim, di depan calon narapidana ini tadi, untuk melihat secara langsung apa yang menjebloskan mereka ke dalam. Oke Mas Den, ada nggak kemungkinan memang sengaja Pak Jokowi ini nggak ikut tampil di depan layar ya? Karena dia sudah memberitahukan ini sejak awal. Ya, Pak Jokowi memang saya katakan di sini adalah dia mengetahui dan menjalankan ini sesuai dengan apa yang dia sudah strategikan. Dan pernyataan Pak Jokowi pun kan terlihat sekali berusaha untuk normatif. Saat kemudian mereka ditangkap, dikatakan dia juga nggak terlihat euforia. Dia katakan bahwa mengikuti proses yang terjadi, dan ya dia di sini pun juga ikut mengikuti hal itu tadi. Pun saat Roy Suryo dan Tiva ini dilepaskan sementara ini, beliau pun mengatakan bahwa dia ikut kepada proses yang dilakukan oleh kejaksaan, dan marilah kita ikuti proses yang memang seharusnya terjadi. Semuanya seakan-akan baik-baik saja. Tapi saya yakin Pak Jokowi saat kamera dimatikan, pintu rumahnya ditutup, dia akan tersenyum lebar karena mengetahui bahwa orang-orang ini tidak mengetahui ending yang sebenarnya. Tapi orang-orang seperti dia dan yang berpikir seperti kalian mungkin akan mengetahui bahwa arahnya ini ke sana. Oke Mas Den, tapi kenapa sih para pendukung Roy dan Tiva ini justru semakin yakin mereka akan menang setelah kejadian kemarin dilepaskan? Ya nggak masalah, toh mereka juga yakin kalau ijazahnya palsu kan. Kalau udah tersesat kan, lebih tersesat lagi kan nggak akan efek juga buat mereka gitu loh. Udah berusaha diselamatkan, tetap mereka tersesat. Ya monggo silahkan. Di sini saya tidak ingin mengatakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama dia memerintah hingga sekarang itu adalah sesuatu yang saya setujui atau benar. Oke? Tapi di sini juga nggak terus kemudian saya dianggap membela Jokowi dan mengatakan ini semua adalah sesuatu yang keliru. Saya ingin katakan bahwa nggak masuk akal saat ternyata ada orang-orang yang tetap menuduh palsu, sedangkan UGM, Pak Jokowi, teman-temannya dan semua menunjukkan kalau ijazah ini asli. Terlebih dari itu tadi, saya ingin katakan apa yang akan terjadi kepada dunia. Apa kata orang-orang jika ternyata salah satu Presiden Republik Indonesia ijazahnya itu palsu? Bayangkan di sebuah negara kalau ternyata ijazahnya palsu dan terbukti palsu, apa yang akan terjadi? Akan terjadi chaos yang sangat luar biasa. Semua ijazah presiden sebelumnya akan dipertanyakan. Lalu ijazah pejabat juga akan dikorek dan juga akan harus dibuktikan. Dan ini adalah sesuatu yang nggak mungkin akan terjadi. Ngerti kan putusan? Apakah pembebasan sementara ini justru menjadi bumerang bagi mereka, Roy dan Tiva, karena membuat mereka semakin aktif berbicara dan nantinya jadi bahan lagi untuk proses berikutnya? Saya pikir mereka ini seseorang yang ya saya nggak tahu niatnya apa, tersesat, tapi saya pikir mereka orang yang cerdas. Dan kalaupun mereka itu ya kita katakan itu nggak benar, sebagai seseorang yang ya kita ini kan sebenarnya kan animal ya, seseorang yang memang memiliki sebuah prime instinct. Jika ternyata ada satu hal yang melukai kita, maka kita nggak akan mau itu terjadi lagi kepada kita. Roy Suryo kemarin diingatkan momen saat dia pernah di penjara dulu. Dr. Tiva yang belum pernah merasakan apapun, merasakan memasuki ruangan yang sempit dan membayangkan dia ada di situ dalam waktu yang lama. Kebayangkan 2 hari kemarin, walaupun sebentar untuk kalian yang menanti atau bersorak-sorai, tapi untuk mereka itu mungkin berasa seperti 2 bulan menanti ketidakpastian dengan perasaan yang sangat was-was, dan mereka memikirkan apa yang akan terjadi kepada orang-orang di luar sana yang mereka sayangi jika mereka ternyata nanti sampai sakit dan mungkin saja terjadi satu yang tidak diinginkan di dalam penjara nanti. Ini pasti akan membuka paradigma mereka, membuat mereka akan lebih berhati-hati dan nggak akan keluar-keluar lagi. Apakah netizen ini diarahkan untuk melihat kalau kasus ini selesai, padahal sebenarnya akan terjadi babak yang lebih besar lagi ke depan? Ini membuat atau mengirimkan pesan untuk pada netizen untuk lebih bersabar, karena memang ini adalah drama yang memang harus diikuti. Nggak seperti sebuah tayangan film atau drama Cina yang bisa kita fast forward atau kita pencet layarnya sebelah kanan agar ceritanya ini lebih cepat terjadi. Ini sesuatu yang harus kita ikuti setiap detiknya, setiap tikungannya, setiap terjadi perubahan menang kalah di antara protagonis dan antagonisnya. Dan kita nggak boleh, kalau orang Jawa bilang kemrungsung atau merasa sangat-sangat nggak sabaran untuk melihat apa yang akan terjadi. Tetapi sebenarnya ini semua akan wrap up sebelum tahun ini selesai. Dan mereka berdua, saya katakan sekali lagi, jika saya kemarin ramalkan mereka akan ditangkap, maka nanti Roy Suryo dan Tiva ini akan diputus bersalah dan mereka akan mengalami apa yang Gus Nur juga alami. Untuk kalian semua yang bersenang-senang, tunggu tanggal mainnya. Untuk para termul, saya sudah bilang, jangan bersukacita sebelum akhirnya proses pengadilan ini akan mengetok palunya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.